Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Akibatnya program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan harus terhenti. Saudara, pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Hai, gizi, satu kata sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Buat anak-anak Indonesia, gizi bukan sekedar soal makanan, tapi soal masa depan. Dan dari sini, kebijakan makan bergizi gratis, atau yang sekarang sering disebut dengan MBG, mulai dibicarakan. Ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju ke panggung politik, MBG jadi salah satu janji besar mereka, janji yang katanya bukan cuma populis, tapi solutif. Bayangkan, setiap anak sekolah dari Sabang sampai Merauke dapat makan siang bergizi gratis, tanpa syarat dan tanpa pilih-pilih. Tapi membuat janji jauh lebih mudah daripada menjalankannya. Karena ketika kita bicara implementasi kebijakan, kita bicara tentang struktur, aktor, anggaran, distribusi, bahkan tentang sendok dan piring di ruang kelas. Secara teori, kebijakan MBG ini berjalan dengan model hybrid. Artinya ada dua sisi. Dari atas, pusat mengatur lewat peraturan, juknis, hingga alokasi anggaran. Tapi dari bawah, yang menjalankan semua itu adalah sekolah, guru, UMKM lokal, dan pemerintah daerah. Seperti sistem dua arah yang seharusnya saling menguatkan, sayangnya di beberapa tempat, dua arah ini malah saling bertabrakan. Di sini saya membaca dua jurnal menarik yang mengulas tentang makan bergizi gratis ini atau disingkat MBG. Yang pertama ditulis oleh Dian Herdiana pada tahun 2025, di mana beliau mencatat banyak hal positif, mulai dari kepemimpinan pusat yang kuat, anggaran besar, hingga antusiasme dari sekolah dan masyarakat. Tapi Herdiana juga di sini mengingatkan bahwa belum ada regulasi yang utuh. Kualitas makanan juga tidak seragam. Distribusi juga belum stabil. Dan yang menyedihkannya adalah masih banyak sekolah yang belum dilibatkan dalam perencanaan sejak awal. Lalu di jurnal yang lain, yang lebih tajam nadanya, ditulis oleh Wahyu Trisno Aji pada tahun 2025. Dia menyebutkan bahwa MBG ini bisa menjadi bom waktu. Katanya untuk memberi makan jutaan siswa per hari, kita butuh 800 miliar per harinya. Pertanyaannya, dananya dari mana? Apakah kementerian lain akan dikorbankan? Apakah kualitas makanan akan turun demi menyesuaikan anggaran? Karena nyatanya, harga per porsi yang dijanjikan awalnya 15.000 diturunkan menjadi 10.000. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Dan ya, pertanyaan-pertanyaan itu masuk akal. Karena dalam banyak kasus, niat baik saja tidak cukup. Apalagi kalau dijalankan dengan terburu-buru dan minimnya pengawasan. Tapi di sini saya juga gak mau sepenuhnya pesimis. Karena ada di beberapa daerah MBG mulai menunjukkan dampaknya.
Saya membaca laporan bahwa ada di Sukabumi, kehadiran siswa di sini sangat naik drastis sejak program makan siang dimulai. Di tempat yang lain, UMKM catering lokal mulai diberdayakan. Petani sekitar mulai punya pembeli tetap pada harapan. Tapi harapan juga butuh kerja, dan kerja juga butuh strategi. Kalau saya boleh memberi saran, 5 hal yang menurut saya yang paling mendesak. Yang pertama, di sini perjelas dulu regulasinya seperti apa. Jangan cuma perpres, tapi turun sampai ke teknis di daerah. Yang kedua, fokuskan sasaran. Jangan semua disamaratakan. Prioritaskan daerah tertinggal, anak-anak dari keluarga rentan. Yang ketiga, bangun sistem evaluasi yang berkelanjutan. Jangan cuma lapor angka, tapi cek juga kualitasnya seperti apa, distribusinya seperti apa, dan juga keterlibatannya bagaimana. Yang keempat, aktifkan elemen masyarakat. Biarkan sekolah dan orang tua yang ikut mengawasi. Dan yang kelima, dan yang terakhir, transparansi. Anggaran sebesar ini wajib bisa dipantau oleh siapapun. Karena kalau kita gagal di sini, yang kita rugikan bukan cuma angka APBN, tapi generasi masa depan bangsa kita. Jadi apakah MBG ini cuma janji kosong? Belum tentu. Tapi kalau kita biarkan tanpa kontrol, tanpa refleksi, tanpa perbaikan, ya bisa jadi. Saya percaya di sini bahwa kebijakan publik bisa jadi alat perubahan besar, asal dijadikan bukan karena popularitas, tapi karena keberpihakan. Keberpihakan pada anak-anak Indonesia yang hari ini membutuhkan makanan, agar esok kita bisa berdiri sejajar dengan dunia. Saya Reza Asyauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberitahu oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat. Menurut mantan Presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun. Jadi Indonesia ini sekarang ini banyak boneknya. Yang negara lain butuh 11 tahun, kita nekat. Kita tahun ini kita akan buktikan Indonesia bisa menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam 1 tahun. Tapi tentunya